Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. H-2 real test teman-teman untuk tes tahap 2 P3K. Sepertinya ini materi terakhir sebelum tes ya. Jadi kalian yang merasa belum cukup untuk materi kimia, sama sih dengan saya sendiri. Rasa-rasanya juga belum cukup untuk pelajari semua materi dari kelas 10, 11 dan 12 SMA, dan materinya juga terbilang materi yang HOTS, High Order Thinking Skill. Jadi tipsnya adalah kalian kuasai materi yang sudah kalian pelajari, yang sudah kalian tulis dengan rapi di buku catatan, yang sudah kalian simpan di folder kalian. Memang tidak semua materi yang bisa kita kuasai teman-teman, I know. Saya pribadi juga mencoba untuk pelajari beberapa materi yang seperti memang ada materi yang susah di kita, di diri kita masing-masing. Mungkin teman-teman yang merasa kurang di bagian perhitungan, jangan sampai putus asa ya, karena rata-rata soal HOTS itu soalnya dianalisis dulu materinya, soalnya kemudian kita hitung. Seperti itu ya materi HOTS biasanya. Kita masuk di materi kimia organik. Soal nomor 1 FR dari teman-teman ini ada di catatan saya juga. Bagaimana struktur lipid? Oke, jadi lipid itu diambil dari kata Yunani yang berarti lemak. Adapun definisi lemak yaitu senyawa organik yang terdapat di alam dan sulit larut dalam air, namun mudah larut dalam pelarut organik nonpolar seperti hidrokarbon atau eter. Jadi strukturnya lipid itu kurang lebih seperti ini gambarannya teman-teman. Ini adalah long hydrocarbon chain atau rantai hidrokarbon terpanjangnya. Kemudian ini gugus fungsinya, asam karboksilat, COH. Jadi struktur asam lemat, typo kan? Typo sih, salah ucap kan. Jadi struktur asam lemak itu CH3, CH2, N-nya ini bisa diganti jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai yang tadi teman-teman, yang long hydrocarbon chain, yang rantai terpanjangnya. Kemudian gugus fungsinya, COOH. Nah, ini jenis-jenis lipid. Nah, untuk yang atom karbonnya 4, ada 4 ya, C-nya 1, 2, 3, 4. Namanya itu asam butirat, butyric acid. Nah, sumbernya ini ada di mentega. Begitupun yang atom karbon 6, 8, 10 artinya C-nya ada 10 ya teman-teman. Namanya asam kaprik ya. Ditemukan ada di minyak kelapa. Yang 12 di asam laurit ya. Ditemukan di kelapa sawit ya, dan yang contoh lain olive oil yang biasa kita dengar itu minyak zaitun ya teman-teman. Struktur lipidnya seperti ini, ada 18 atom karbonnya. Jadi ini long hydrocarbon chain, jadi rantai terpanjangnya. Kemudian asam karboksilat. Kita ke soal nomor 2. Sebelum masuk di soalnya, ada materi gugus fungsi. Kalian masih ingat tidak? Perasaan ada di video sebelumnya mengenai materi gugus fungsi, soal gugus fungsi, dan cara hafalnya kalian masih ingat tidak? Kalau pakai caranya saya itu ada 6 gugus fungsi ya, yang alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Caranya kalau versi saya yaitu roh-ror, recoh-recor, recoh lebih panjang O-nya, dan recor. Ya, ROH, ROR, RCOR, RCOH, RCOOH, dan RCOOR. Alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Itu untuk gugus fungsi. Oke, kita ke soal nomor 2. Suatu senyawa karbon X, jadi senyawa karbonnya adalah X, memiliki rumus molekul C4H8O. Senyawa X dapat bereaksi dengan pereaksi Fehling membentuk endapan merah bata. Jika senyawa X
Jika senyawa X bereaksi dengan gas hidrogen, akan menghasilkan senyawa Y. Senyawa Y ini adalah A butanon, B1 butanol, C2 butanol, D asam butanoat, dan E butanal. Hot ya teman-teman, high order thinking sekali soalnya. Yang ditanyakan dulu adalah senyawa X. Senyawa X-nya apa? Terus ujung-ujungnya ditanyakan adalah senyawa Y. Oke, mari kita lihat cara penyelesaiannya. C4H8O merupakan rumus molekul untuk suatu aldehid atau keton. Kalian masih ingat tidak rumus molekul gugus fungsi? Yang alkohol eter, aldehid keton, asam karbo, dan ester. Kalau misalnya kalian lupa, saya tuliskan dulu ya. Oke, jadi ini adalah rumus umum untuk alkohol eter, CnH2n tambah 2O, ini alkohol eter ya teman-teman. CnH2nO, ini aldehid dan keton, dan untuk asam karbo dan ester, CnH2n tambah O2. Nah, karena kita sudah tahu aldehid dan keton, kalian bisa lihat Cn, N-nya 4 ya, kali 2N, 4 kali 2, 8O. Jadi senyawa X itu kemungkinan adalah aldehid atau keton. Oke, lanjut. Aldehid jika direaksikan dengan Fehling akan menghasilkan endapan merah bata, sedangkan keton tidak. Nah, dari soalnya itu senyawa X dapat bereaksi dengan pereaksi Fehling membentuk endapan merah bata. Jadi kita sudah tahu lagi bahwa senyawa X ini adalah aldehid. Karena senyawa X dapat bereaksi dengan Fehling, maka senyawa X merupakan aldehid. Aldehid jika direaksikan dengan gas hidrogen, garis bawah ya teman-teman di sini. Aldehid jika direaksikan dengan gas hidrogen akan mengalami reaksi reduksi dan menghasilkan alkohol sekunder. Alkohol primer. Alkohol primer ya. Aldehid jika direaksikan dengan gas H2 akan mengalami reaksi reduksi, kemudian menghasilkan alkohol primer. Senyawa yang merupakan alkohol primer adalah 1 butanol. Dari soal yang 1 butanol adalah yang bagian B ya teman-teman. 1 butanol. Alkohol. Ya, ingat ya, jadi kemungkinannya adalah 1 butanol dan 2 butanol. Karena jika aldehid direaksikan tadi dengan gas hidrogen, dan mengalami reaksi reduksi menghasilkan alkohol primer. Alkohol ya, akhirannya ol. Jadi bukan keton, bukan asam karboksilat, dan bukan aldehid. Untuk alkohol primer sendiri, saya sudah jelaskan, kalau tidak salah ya teman-teman, mohon dikoreksi kalau salah. Saya pernah jelaskan di video sebelumnya alkohol primer yang mana, sekunder yang mana, dan tersier yang mana. Untuk alkohol primer, saya tuliskan dulu ya strukturnya. Oke, jadi alkohol itu gugus fungsinya adalah ROH ya teman-teman, ROH. Oke, di sini CH2, di sini juga CH2 ya, C mengikat 4 atom challenge-nya ya. Untuk alkohol primer itu kalian lihat gugus OH-nya di sini mengikat yang bagian C-nya hanya mengikat 1 atom challenge-nya. Jadi ini ada OH. OH ini berikatan langsung dengan atom C yang di sini, hanya 1 yang naikat. Logat Sulawesi banget ya. Maafkan ya teman-teman. Jadi kalian lihat kembali OH yang ini atom C-nya terikat langsung 1 dengan atom C lainnya. Jadi tidak ada atom C di atasnya atau di bawahnya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada 1 di atasnya itu jadinya alkohol sekunder. Kemudian kalau ada lagi 1 C di bawah, hanya berarti sudah tidak ada ya di sini. Jadinya alkohol tersier. Jadi ini alkohol primer. Jadi jawaban yang tepat adalah yang bagian B. Ke soal nomor 3, seorang siswa menguji beberapa jenis makanan yang mengandung protein, yaitu putih telur, susu, tahu, dan ikan.
Nah, keempat protein tersebut dilakukan uji biuret, santoproteat, dan PB asetat. Setelah akhir percobaan, didapatkan hasil bahwa susu dan tahu hanya dapat bereaksi dengan biuret membentuk warna ungu. Ikan dapat bereaksi dengan biuret dan santoproteat dengan membentuk warna berturut-turut ungu dan jingga. Putih telur bereaksi dengan ketiga uji tersebut, biuret ungu, santoproteat jingga, dan timbal asetat hitam. Berdasarkan data hasil percobaan tersebut, bahan yang diperkirakan mengandung protein dengan unsur belerang adalah yang A putih telur, B susu dan ikan, C susu dan tahu, D putih telur dan ikan, atau E tahu dan ikan. Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus tahu uji positif dari masing-masing pengujian ya teman-teman. Oke, yang pertama uji biuret itu hasil positifnya menunjukkan warna ungu. Artinya bahan makanan tersebut mengandung protein. Dari soal susu itu dan tahu bereaksi dengan biuret membentuk warna ungu, artinya di susu dan tahu itu mengandung protein. Di ikan juga ada uji positifnya mengandung protein, putih telur juga. Oke. Uji santoproteat itu hasil positifnya menunjukkan warna jingga, artinya bahan makanan mengandung inti bensena. Santoproteat yang mana nih? Yang mengandung santoproteat ikan ya. Ada inti bensenanya. Yang putih telur juga ada ya uji positifnya. Jadi susu dan tahu itu dengan pengujian santoproteat hasilnya negatif teman-teman. Jadi tidak ada inti bensenanya. Kemudian uji PB asetat hasil positifnya menunjukkan warna hitam, artinya bahan makanan mengandung unsur belerang. Dari ketiganya yang mana ada PB asetatnya? PB yang putih telur ya. Nah, yang ditanyakan kan yang mengandung protein dengan unsur belerang, artinya yang bereaksi positif dengan timbal asetat. Hanya putih telur. Di ikan tidak ada, PB asetat, susu dan tahu juga tidak ada. Jadi berdasarkan uji protein di atas, bahan makanan yang memberi hasil positif pada uji timbal asetat hanya putih telur. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Soal seperti ini sering sekali muncul ya teman-teman pada Olimpiade Kimia. Kita ke soal nomor 4. Senyawa berikut ini yang merupakan isomer dari senyawa 2-metil pentana adalah A2,3 dimetilbutana, B2,3 dimetilpropana, C2,2,3 trimetilbutana, D2-metilbutana, E3-metilheptana. Yang mana nih teman-teman isomernya? Isomer dari 2-metilpentana. Oke, isomer itu senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, strukturnya berbeda. 2-metilpentana memiliki rumus molekul C6H14. Kalian masih ingat kan rumus molekul untuk alkana, alkena, dan alkuna? Alkana itu CnH2n tambah 2, alkena CnH2n, alkuna CnH2n kurang 2. Koreksi ya teman-teman jika saya keliru dalam hal pengucapan ataupun di video. Seringkali saya mengucapkan sesuatu tapi pada saat ditulis itu dibuat video ini ya keliru. Jadi sangat-sangat direkomendasikan juga untuk koreksi teman-teman ya. Tidak jadi masalah. Sangat welcome untuk koreksi dan saran kalian. Oke, kembali ke soal nomor 4. 2-metilpentana. Pentana atom C-nya ada berapa teman-teman? Metana, etana, propabutapenta. C-nya ada 5 ya. Jadi kita bisa tulis di sini, di pentana itu C-nya ada 5. Ini cara cepatnya teman-teman untuk menjawab soal isomer daripada kita harus menggambar satu-satu strukturnya yang mana mirip dengan rumus molekulnya. Cara cepatnya adalah pentana atau rantai induknya ada 5, kemudian ada metil, metil ini cabang CH3 yang terikat langsung di nomor 2. Oke, metilnya cabangnya ada 1. 1 ditambah 5 ada berapa? 6 ya. Jadi rumus molekulnya itu C6H14. C6H14 alkana, CnH2n 6 kali 2 12 tambah 2 14, CnH14. Jadi kalau untuk isomernya kita langsung saja cari satu-satu di sini.
dibandingkan kita harus menggambar strukturnya satu-satu. Untuk yang bagian A, butana. Butana C-nya ada berapa teman-teman? Metana, etana, propa, buta. 4 ya. 4 tambah 1, 5, tambah 1, 6. Jadi C-nya ada 6, karena dia alkana, ana, hanya ada 14. Jadi di nomor 4 kita langsung dapat ya jawabannya. Bagian B-nya kita lihat dulu, siapa tahu ada keliru teman-teman. Bagian B, propana. Propana C-nya ada berapa? 1, 2, 3. 3 ya. 3, 4, 5. Jadi ini C-nya ada 5 di sini. Salah. Kemudian yang bagian C, buta. 4, 5, 6, 7. C-nya 7. Yang ini. Kemudian yang bagian D, kita ubah dulu ya warnanya supaya lebih cantik. Membedakan. Butana, C-nya ada 4, tambah 1, 5. C5, H12 ini. Kemudian yang terakhir hepta. Hepta itu 7 ya, tambah 1, 8. Jadi isomer dari C6H14 kita cari yang C-nya 6. Begitu ya teman-teman, C6H14. Dibandingkan kita tulis strukturnya satu-satu. Oke, di sini juga ada penjelasannya ya. Soal berikutnya, pada proses pembuatan susu digunakan lecitin atau apa ya, aku lupa. Nah, gunanya buat apa? Ini fair teman-teman ya, redaksi soalnya juga seperti ini kurang lebih, tapi kita bisa tangkap maksudnya itu pembuatan susu digunakan lecitin. Nah, lecitinnya itu digunakan untuk apa? Sebagai apa? Penjelasannya, nama lengkapnya adalah fosfolid lecitin. Lecitin berfungsi sebagai pengemulsi sehingga susu instan menjadi mudah larut. Jadi sebagai pengemulsi ya teman-teman. Oke, ke soal nomor 6. Ditanya struktur SOCl2, kemudian muatan formalnya. Oke, jadi ini catatan di buku saya ya, gambaran struktur SOCl2. Dan semoga di soalnya kembali ada AR masing-masing unsur, ARS-nya, ARO-nya, dan ARCl-nya, walaupun kita tahu ARS 32 ya, kalau tidak salah teman-teman, O16 dan Cl17. Dengan diketahuinya AR-nya, kita bisa tahu konfigurasinya dan elektron valensinya juga, elektron terluarnya. Jadi kita dengan mudah membuat struktur Lewis-nya. Oke, penyelesaian, ada muatan formal ya. Jadi struktur SOCl2 gambarannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. SOCl2, S itu nomor atomnya 32, elektron terluarnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O juga 6, 2, 3, 4, 5, 6. Cl itu 2, 8, 7, 17 ya, 7 elektron terluarnya, warna biru. Kelihatan jelas tidak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga 7. Nah, strukturnya seperti ini. Untuk muatan formal, rumusnya itu elektron valensi kurang pasangan elektron bebas kurang pasangan elektron ikat per 2. Jadi bukan per 2-nya secara keseluruhan ya, tapi PEI per 2. Gitu ya. Tapi saya tidak menggunakan per 2 karena di bagian PEI-nya itu langsung saya bagi 2. Saya jelaskan teman-teman seperti ini. Jadi untuk yang muatan formal Cl dulu, muatan formal Cl, elektron valensinya itu ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dihitung satu-satu. PEB-nya, pasangan elektron bebasnya, salah ya, elektron valensinya tadi 7 ya, oke. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah pasangan elektron bebasnya, kita hitung satu-satu. Kemudian pasangan elektron ikat, yang terikat langsung nih ada 1, 2. Ada 2 ya kalau kita hitung satu-satu. Jadi kalau pakai rumus ini 2 bagi 2, 1. Oke, 7 kurang 6 kurang 1 sama dengan 0. 7 kurang 6, 1 ya. 1 kurang 1, 0. Oke, lanjut. Muatan formal S. Yang S, elektron valensinya 6. PEB-nya bebas ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4, kemudian PEI-nya elektron ikat 1, 2, 3, 4, 4 bagi 2, 2. Atau yang saya bilang tadi, yang tidak dibagi 2, kalau untuk pasangan elektron ikat biasanya
Ini saya hitung satu teman-teman, 1, 2, karena kan nanti ujung-ujungnya juga dibagi 2. Kalau kalian mau hitung 1, 2, 3, 4 juga boleh ya. 6 kurang 4, 2, 2 kurang 2 sama dengan 0. Yang terakhir muatan formal S, elektron keluarnya 6, pasangan elektron bebasnya ada 4, 1, 2, 3, 4, pasangan elektron ikatnya juga ada 1, 2, 3, 4, 4 bagi 2, 2 ya. Oke, jadi 6 kurang 4, 2, 2 kurang 2, 0. Di buku catatan saya gambarannya seperti ini teman-teman, kurang lebih. Oke, ke soal nomor 7, the next number, juga kurang lebih mengenai muatan formal. Satu dari struktur resonansi ion OCN- yang digambarkan di bawah ini, ada strukturnya. Muatan formal untuk setiap atom dalam struktur resonansi di atas adalah A, B, C, D, E dengan muatan formal masing-masing. Oh, kita hapus dulu ya ini. Oke, jawabannya adalah yang C, atom O-1, atom C0, dan atom N0. Oke, ini rumus muatan formal, elektron valensi kurang PeB kurang PeI per 2. Ini rumusnya teman-teman. Untuk yang O dulu, itu pasangan elektron valensi O 6 ya, kemudian PeB-nya O, pasangan elektron bebas O. Kalau soalnya seperti ini sih, walaupun tidak tercantumkan AR dari atom relatifnya itu tidak jadi masalah, karena kita bisa hitung dari strukturnya. Lanjut ya, elektron valensinya O ada 6, PeB-nya O kita bisa lihat langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Pasangan elektron ikat O di sini ada 1, 2 ya, ada 1 di sini. 1, 2, 2 bagi 2 sama dengan 1. 6 kurang 6, 0, 0 dikurang 1 hasilnya -1. Untuk C itu elektron valensinya 4 ya teman-teman. Kalau tidak salah, C nomor atomnya 6, jadi elektron terluarnya 4, 2, 4 konfigurasinya. Jadi elektron valensi C ada 4, PeB-nya tidak ada ya, PeB pasangan elektron bebasnya dia semuanya terikat, jadi ditulis 0. PeI pasangan elektron ikatnya ada 4. Oke, 4 kurang 0, 4 kurang 4 sama dengan 0. Kemudian yang N, elektron valensinya N ada 5. Oke, kemudian PeB-nya pasangan elektron bebasnya ada 1, 2. Ini ya, bebas. Dan yang terikatnya harusnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kan 6 bagi 2 sama dengan 3. Atau kita bisa lihat langsung 3. Jadi bisa ditulis juga kembali 3. 5 kurang 2, 3. 3 kurang 3, 0. Untuk soal yang ditanyakannya adalah muatan formal. Kalian hafal muatan formal, rumusnya itu elektron valensi dikurang PeB dikurang PeI. Ini saya bilangnya sambil tutup mata loh, sambil hafal juga supaya tersimpan di memori. Oke, the last number ya, nomor terakhir. Itu oh ya, ini ada. Dalam molekul 1 butena, alkenah ya, atom karbon yang diberi label 1 mempunyai hibridisasi. Yang satu teman-teman. A hibridisasinya sp2, B sp3, C sp4, D sp, atau E sp3d. Ini juga sudah saya bahas ya mengenai hibridisasi di video sebelumnya. Cara cepatnya untuk menjawab soal seperti ini adalah di buku catatan saya ada sticky note, bagian-bagian penting untuk hibridisasi sp, sp2, dan sp3. Jelas ya kelihatan. Khusus H itu satu ikatan, jadi kalau H saja itu S. Kemudian jika atom CON tunggal, berikatan tunggal itu sp3. Jadi yang ini C di sini itu tunggal ya teman-teman, jadi jenis ikatannya sp3. Atau jika atomnya CON mempunyai satu rangkap 2, rangkap kan 2 ya, ada rangkap 3 juga. Jika satu rangkap 2 itu sp2, kita lihat C yang nomor 1 memiliki satu ikatan rangkap 2. Jadi yang nomor 1 itu hibridisasinya adalah yang A, sp2. Kemudian jika 2 rangkap 2, jadi seandainya misalnya di atom C nomor 1 ini punya 2 ikatan rangkap, itu termasuk sp.
Oke, jadi jika 3 triple, ada 3 ikatan rangkapnya, itu sp. Kemudian untuk atom C dan N dengan 1 triple itu termasuk sp. Jadi untuk soal yang ini teman-teman, yang bagian nomor 1 itu termasuk sp2. Kita tulis ya, yang nomor 1 di sini adalah sp2. Karena mempunyai 1 ikatan rangkap. Jadi seandainya di sini tidak ada ikatan rangkapnya, ini termasuk atom C di sini itu termasuk hibridisasinya adalah sp3. Kemudian di atom C2 juga termasuk sp2 ya, karena dia berikatan langsung dengan rangkap 2. Kemudian di nomor 3 sp3 ya, karena tidak ada ikatan rangkapnya. Begitupun juga dengan yang nomor 4. Ini ya teman-teman kuncinya. Jika atom CON ikatannya itu tunggal, sp3. Kemudian jika punya 1 rangkap 2, itu sp2. Dan jika 2 rangkap 2, akhirnya jadi sp. Berkurang ya, sp3, sp2, 2. Jadi semakin ada rangkapnya, semakin berkurang S-nya. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk materi kimia organik. Jika ada yang ingin ditambahkan, dikoreksi, diperbaiki, dan sejenisnya, silahkan tulis ya di kolom komentar. Sangat direkomendasikan kok, tidak jadi masalah untuk kalian koreksi. Saya juga sedang belajar untuk persiapan tes tahap 2. Dan untuk itu, ini sepertinya jadi video terakhir di FR Kimia, walaupun most of chemistry material tidak kita bahas ya di sini, termasuk materi sel volta. Sel volta itu kalian pelajari sendiri ya. Sel volta pelajaran kelas 12, tidak sempat sepertinya untuk up video itu. Kalian pelajari contohnya sel volta. Dan video selanjutnya akan jadi video apa-apa yang harus disiapkan untuk real test tahap 2. Dan setelah itu video dari teman-teman, FR teman-teman yang telah tes tahap 2 langsung. Jadi setelah teman-teman tes tahap 2 hari pertama tanggal 7 ya, kita up langsung materinya di YouTube. Oke, see you teman-teman.